Assalamualaikum. Di video ini saya akan kembali menyampaikan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai tugas di modul 1.1. Di sini saya Nur Laila sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pada modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya membuat intisari, yaitu ada 6. Ada menuntun, kemudian ada kodrat anak, kemudian ada budi pekertinya, kemudian nomor 4 tentang berpihak pada anak, lalu ada sosial kultural, dan terakhir petani kehidupan. Nah, keenam intisari ini akan saya refleksikan pada pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas dan di sekolah saya. Ada beberapa poin yang telah saya lakukan, belum lakukan, dan poin-poin yang sudah saya lakukan namun masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Pertama, menuntun. Sebagai pendidik tentunya kita tidak hanya sebagai pengantar materi di pelajaran di depan kelas, namun menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini yang dapat saya pahami bahwa setiap pribadi anak itu memiliki potensinya masing-masing, namun masih tersamarkan. Di sini kita bertugas membantu mereka menemukan potensi itu dan menebalkan potensi itu. Hal real yang sudah saya lakukan yaitu pertama melakukan sesi wawancara kepada anak tentang apa yang mereka sukai, kemudian apa kendalanya. Nah, di sini setelah mendengarkan curhatan mereka, saya membantu mereka mengarahkan. Misalnya mereka adalah anak-anak yang menyukai dunia memasak, saya arahkan untuk menonton banyak video-video tentang memasak atau memberikan mereka arahan bahwa dengan kelebihan mereka di dunia kuliner bisa menjadi sumber penghasilan dan bisa menyalurkan hobi mereka itu agar mereka lebih berkembang. Itu yang telah saya lakukan. Berikutnya, kodrat anak. Kodrat anak yaitu merdeka dan bermain. Mereka diberi kebebasan untuk menentukan pengetahuan apa yang mereka ingin kembangkan dan sesuai potensi yang mereka miliki tanpa memaksa mereka untuk tuntas di semua indikator pembelajaran. Hal telah saya lakukan di kelas yaitu mengenali potensi awalnya. Jika ia menemukan kesulitan dalam memahami materi mata pelajaran yang saya ampu, saya memberi mereka kesempatan untuk bertanya dan memahami dengan cara mereka sendiri. Bahkan jika masih dengan penjelasan saya mereka belum mampu, saya memanfaatkan teman mereka yang sudah memahami materi itu. Karena kita bisa mengetahui bahwa anak mungkin lebih paham ketika diterangkan oleh teman sebayanya karena mereka memiliki dunia yang sama. Seperti itu. Tentang kodrat anak yang masih senang bermain. Nah, kita tentu tahu bahwa tiap tingkatan usia pada anak sudah memiliki kecenderungannya masing-masing. Di usia awal, bayi sampai umur 8 tahun mereka mungkin masih memang dunia betul-betul serba bermain. Kemudian di usia setelah itu mereka sudah mulai menemukan iramanya. Kemudian di usia remaja mereka sadar bahwa di sekitar mereka juga berputar, memiliki irama sendiri dan mereka beradaptasi dengan irama tersebut. Nah, di tingkat SMK di mana saya mengajar, saya masih memberikan permainan yang dapat saya integrasikan dengan pelajaran saya. Salah satu contohnya yaitu permainan berbisik dalam komunikata untuk memahami makna dari kosakata bahasa Inggris. Di sini mereka terlihat seru untuk bermain. Karena itu saya mulai mencari lagi permainan-permainan yang cocok untuk saya terapkan di kelas. Ya, namun saya harus akui bahwa saya belum terlalu aktif dan belum terlalu kreatif untuk menemukan permainan itu. Di sini saya sadar saya harus meningkatkan poin itu. Pendidikan berpihak pada anak. Nah, pada kenyataannya kita masih sering menemukan guru yang memaksa siswa agar tuntas dalam mengikuti pelajarannya tanpa memahami kondisi dan kemampuan dasar anak. Nah, kalau ada PR yang tidak tuntas, itu langsung dirujuk ke guru BK. Padahal anak memiliki kesulitannya dan kadang mereka tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan apa kesulitannya. Jadi, masih ada guru yang masih menyalahkan semua itu kepada anak tanpa bertanya kepada dirinya
jangan-jangan ini salah saya, materi saya kurang dipahami, atau saya mengajarkannya dengan cara yang kurang menarik, sehingga anak merasa susah untuk memahami dan mengerjakan PR. Nah, itu. Maka di sini kita dituntut untuk kreatif, mengolah pembelajaran sesuai gaya belajar anak. Ini juga poin yang masih saya harus saya tingkatkan, meskipun dalam kelas keseharian saya sudah mencoba untuk friendly, bersikap terbuka, dan membuat suasana kelas lebih nyaman dan tidak tegang. Namun saya merasa bahwa di poin ini saya harus perlu meningkatkan kreativitas saya. Poin keempat tentang budi pekerti. Budi itu tentang cipta, rasa, karsa, dan karya. Kemudian pekerti adalah tenaga mereka. Nah, sesuai zamannya, mereka saat ini senang dengan aplikasi video yang bisa menampilkan kreativitas mereka, mengolah video yang lucu-lucu dan video yang mungkin bisa memberi mereka motivasi. Nah, di sini juga saya berusaha ikut dengan dunia mereka dan ikut terlibat dengan kesenangan mereka agar mereka merasa bahwa mereka diterima, mereka tidak dipaksakan untuk mengikuti cara-cara jadul sesuai angkatan gurunya, namun guru mereka hadir sebagai teman mereka dan mampu membimbing mereka sesuai zamannya. Sosial kultural. Nah, di sini setiap anak tentu memiliki budayanya masing-masing, atau ketika anak itu berada di wilayah tertentu, tentu di wilayah itu memiliki adat atau kebiasaan yang sudah familiar di lingkungannya. Nah, di Sulawesi Barat, khususnya di Mamuju, ada budaya tentang tabe, kemudian menyalimi guru setelah pembelajaran. Namun di sini tidak hanya sebagai teori saja, mereka mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari seperti pada video di samping ini. Dan sebagai guru, jangan sampai kita hanya mengajarkannya secara teori tapi tidak menunjukkan, sesuai dengan kalimat sakti dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ingar sosum tulodo, di depan sebagai seorang teladan, maka kita pun memberi keteladanan sopan santun dan tata krama itu. Poin terakhir tentang petani kehidupan. Bahwa pendidikan ada proses menyemai benih. Peserta didik kita adalah benih tersebut. Kita bertugas merawat dan menumbuh kembangkan mereka sesuai dengan kodrat alaminya, tanpa harus memaksakan menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai kodrat mereka. Semisal kita menyemai benih padi, tak mungkin mengharap jagung. Anak yang senang dengan dunia otomotif jangan dipaksa belajar maksimal di bagian akuntansi, maka hasilnya tidak akan baik. Dan saya pernah punya penyesalan seperti ini, yaitu ada 7 anak yang terpaksa saya harus biarkan tinggal kelas karena mereka memang tidak mampu mengikuti kelas di jurusan akuntansi, karena aslinya mereka lebih suka di bagian sosial, berorasi dan sebagainya. Akhirnya atas nasihat guru senior menyarankan saya untuk membiarkan mereka pindah sekolah yang sesuai jurusan mereka. Meskipun saya sangat menyayangkan itu, karena saya sangat berharap mereka menuntaskan pendidikannya didampingi oleh saya. Nah, itu dia refleksi dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan di modul pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga ini menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.